Life begin at 40. Ungkapan lama yang masih relevan buat banyak orang sampai sekarang. Salah satunya adalah Bani M. Mulya. Memasuki usia 40, pria kelahiran 1980 ini mengambil peran besar menjadi Direktur Utama PT Samudra Indonesia Tbk dengan kode saham SMDR. Samudra Indonesia Group merupakan perusahaan besar yang sudah eksis sejak awal tahun 1960-an. Didirikan oleh Sudarpo Sastrosatomo, salah seorang pelopor di industri perkapalan dan pelayaran, juga kakek dari Bani M. Mulya. Ya, kamu boleh beranggapan seolah, ya wajar saja karena mewariskan perusahaan kan. Eits, gak boleh salah. Bani sudah melewati berbagai proses dan perjalanan panjang sebelum akhirnya di posisi sekarang ini loh, termasuk menjadi direktur dan juga direktur utama sejumlah perusahaan entitas anak Samudra Indonesia. Sekali lagi, life begin at 40 dan ini tantangan baru, memimpin perusahaan yang relatif tua pada usia relatif muda, bersamaan dengan menata rumah tangga barunya bersama dulu tobing. Intermezzo ya Mas Bani. Keberanian seperti apa yang dilakukan Bani Mulya sebagai nahkoda Samudra Indonesia di tengah pandemi? Yuk kita simak. Secure the future, start invest, it's time. Mas Bani, terima kasih atas waktunya ini bisa berbincang di podcast Om Vin Channel. Sekarang kan lagi zamannya podcast ya Mas ya. Nah, Mas Bani luar biasa nih, milenial muda yang luar biasa malah memimpin perusahaan. Mas Bani, tahun-tahun ini kan tantangan kita itu luar biasa besar ya. Ada pandemi, ada pertumbuhan ekonomi yang lagi lesu, ada bisnis perkapalannya juga terdampak karena kedua faktor tersebut. Ini merupakan tantangan yang luar biasa buat Mas Bani sebagai Direktur Utama PT Samudra Indonesia Tbk yang baru ditetapkan di tanggal 30 Juni 2020. Secara personal bagaimana sih Pak Mas Bani melihat semua ini? Apakah ini juga memang saatnya buat Mas Bani untuk memimpin perusahaan yang besar dengan potensi yang besar di tengah-tengah kondisi yang berubah seperti ini? Tentu saya bersyukur alhamdulillah bahwa ada kesempatan di tahun ini untuk lebih lebih menjawab tantangan gitu, Om Vin. Karena memang dengan atau tanpa pandemi yang namanya bisnis kami itu di Samudra Indonesia itu bisnis yang emang penuh tantangan. Memang kami sadar bahwa memang harus selalu berani melakukan perubahan. Itu satu. Ya, artinya keberanian melakukan perubahan ini ditunjukkan oleh perusahaan, ditunjukkan oleh pemegang saham dengan terus-menerus melakukan continuous improvement. Nah, salah satunya juga melakukan regenerasi manajemen. Nah, regenerasi manajemen itu message yang clear bahwa kita harus selalu siap untuk berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan kebetulan aja itu terrefleksi juga di perubahan manajemen tahun kemarin ini gitu. Iya, luar biasa. Pasti kan pemegang saham juga dalam mengambil keputusan menetapkan Mas Bani sebagai Direktur Utama kan pasti juga melihat perubahan yang ada. Ini nampaknya cocok nih, anak muda sekarang harus regenerasi memimpin perusahaan besar yang sudah dirintis sangat lama. Nah, Mas Bani, kebijakan dan langkah strategis apa ya yang dilakukan Mas Bani nih sudah sekitar hampir 6 bulan ya sejak diangkat sebagai dirut ini, terutama menghadapi pandemi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana kedepannya, kira-kira strateginya apa saja, apakah melakukan efisiensi, saya pikir pasti akan dilakukan. Kemudian juga bagaimana melihat kembali capeknya kan, karena memang bisnis kapal terpengaruh, dan mungkin ada kebijakan yang lain diterapkan Mas Bani. Kira-kira seperti apa Mas, bisa diceritakan? Ya, nomor satu memang dalam kondisi pandemi ini, nomor satu adalah saya harus memastikan bahwa aset utama perusahaan itu terjaga dengan baik. Aset utama perusahaan adalah manusia, ya kan. Artinya saya harus memastikan bahwa seluruh organisasi kami itu menjaga kesehatannya semaksimal mungkin.
dan kita menerapkan protokol yang seketat mungkin. Tadi Om Vin kesini agak ketat sedikit ya. Wah luar biasa, tapi sangat bagus. Ingat setahu saya itu lebih ketat daripada saya jalan ke mall. Saya weekend kemarin ke mall itu cuman disuruh scan, belum tentu harus check in gitu. Tapi kalau di sini ya kita harus ikutin protokol gitu. Jadi itu yang kami terapkan dari awal pandemi bahwa kami tes seluruh karyawan dan kalau ada ditemukan kasus atau apapun kami juga langsung laporkan terbuka dan mungkin itu di awal-awal masuk berita Samudra salah satu klaster yang besar. Tapi itu karena kami memang memaksa untuk melakukan tes seluruh karyawan. Ya. Dan dengan melakukan itu dan menerapkan itu kesadaran timbul di banyak di karyawan kita bahwa ini nggak main-main dan perusahaan memberikan dukungan yang penuh untuk semua menjaga kesehatannya dan ketika ada yang terkena maka diperhatikan secara khusus oleh departemen medik kita. Jadi nomor satu saya harus tenang dulu nih teman-teman tim semua tenang bahwa kita jangan takut untuk bekerja karena kita bekerja dengan protokol yang terbaik dan kita akan didukung menjaga kesehatan dengan baik. Kita bisa bekerja dari mana saja, tidak harus bekerja di kantor, work from home, work from anywhere. Nah ini yang memang pandemi or no pandemi adalah policy yang sudah kita terapkan ke teman-teman di Samudra sejak lama bahwa di sini tuh misalnya contoh saya paling tidak suka ngelihat ada desktop karena kalau desktop tuh berarti kamu nggak bisa mobile. Ya berarti harus duduk di mejanya gitu. Nah ini ada kebaruan nih kalau pemimpinnya pemuda. Iya itu kalau orang mau minta desktop tuh harus ngotot gitu ngejelasin dulu katanya buat ngedit video, katanya untuk bikin Zoom lebih ini studionya gitu yang gitu-gitu. Tapi kalau saya kenapa harus pakai desktop zaman sekarang? Kamu bisa kerja mobile di mana aja dan nggak perlu. Nah, ketika awal dulu 2 tahun lalu misalnya gitu ini dipaksakan, itu masih ada yang coba-coba nego, Pak mahal Pak beli laptop, masa seluruh satu tim 100% harus laptop. Tapi sekarang setelah lewat pandemi tahun ini mereka bilang, Pak untung dulu kita dipaksa ya. Sekarang semua tim berfungsi dari rumah dengan baik, semua tim bisa berfungsi lebih efektif ya Pak. Iya. Dan ini yang memang keberanian itu untuk berubah itu kadang-kadang harus dipaksa. Dan kondisi COVID-19 ini memaksa kita untuk berubah lebih cepat gitu. Dan paksaan yang baik menurut saya. Karena memang kalaupun nggak ada ya kita memang harus berubah juga gitu. Jadi karyawan adalah yang pertama. Terus efisiensi dilakukan apa aja Mas? Yang dilakukan kan kita tentu saja kan mungkin volume kapal, bisnis kapalnya jadi turun. Apa saja sudah dilakukan dan kedepannya? Banyak, ya memang nomor satu kita sehat dulu. Nah dengan sehat itu teman-teman semua bisa fresh untuk berpikir dengan mindset yang baru. Nah, artinya saat efisiensi itu memang kita lakukan, tapi efisiensi itu menurut saya bukan itu ilmu paling nggak kreatif gitu. Cost cutting semua orang melakukan itu ya. Semua orang melakukan itu. Itu jelas ya kita harus efisien di dalam cost. Kita melakukan juga misalkan capex itu ya tentu kita scrutinize lebih tajam. Kita tidak sembarangan mengeksekusi capex. Kita tidak sembarangan meneruskan pemesanan kapal baru misalnya dan sebagainya. Investasi fixed asset seperti gudang, pelabuhan itu tentu kita lihat dengan hati-hati. Tapi di luar itu kita melihat lagi mereview bisnis modelnya. Kita melihat lagi mereview marketnya. Dan terutama yang memang kita harus selalu siaga di dalam bisnis pelayaran itu melihat marketnya seperti apa. Dan ini yang menurut saya kunci survivability kita tahun ini bahwa kita bisa mengadjust dengan kondisi market. Nah, kita sudah bisa melihat trennya sebelum periode lockdown, sebelum periode COVID-nya itu mengglobal gitu. Tapi kita sudah melihat trennya ketika market itu mulai menurun gitu ya. Secara volume tertahan ketika waktu itu hanya baru satu sumber dari China saja. Tapi kemudian
merembet kemana-mana ke other service. Nah ini yang paling utama, strategi utama adalah mengadjust kepada fluktuasi market tadi. Ya. Jadi kita menyesuaikan kapasitas Om. Oh, Nah, itulah yang perlu dilakukan. Makanya di dalam ship operator seperti kami itu harus selalu punya fleksibilitas untuk menaikkan maupun mengurangi kapasitas. Baik dari jumlah kapal maupun dari ukuran jenis kapal dan di mana tempat yang mana disesuaikan ukuran yang tepat. Itu sebenarnya kunci utama yang alhamdulillah membantu kami sampai paling tidak sampai insya Allah tutup tahun 2020 ini hasilnya masih baik gitu. Jadi itu hasilnya signifikan ya Mas ya. Kalau kita lihat kan bulan September kuartal ketiga revenue-nya sudah sekitar berapa? 362 juta US. Kemudian sudah profit ya Mas ya? Iya, profit. Sampai dengan third quarter ini sampai 5,2 juta kalau nggak salah. Sebelumnya kan sudah masih rugi 21 jutaan. Ya. Itu juga salah satunya adalah sebagian dari strategi yang sudah diterapkan tadi ya. Yang utama tadi Shifting dari yang utama bagaimana kita bisa mengadjust cost, artinya mengadjust capacity ya, sehingga meskipun secara lifting itu tidak tumbuh, tapi cost kita juga bisa mengadjust gitu. Jadi flexibility itu yang menjadi kunci. Ya. Nah kembali lagi nih ke masalah personal Mas Bani nih ya, sebagai generasi muda yang ditunjuk sebagai direktur utama. Kira-kira ada beban nggak sih Mas ditunjuk sebagai direktur utama? Masih dalam usia yang sangat muda dan tentu saja para seniornya kan banyak juga dan kompetitor juga kan sangat-sangat senior di bidang perkapalan dan lain sebagainya. Saya nggak mikir ada beban, katanya kan saya pikir itu tantangan ya. Jadi saya ngelihatnya optimis gitu, malah semangat gitu, tidak dianggap sebagai beban. Dan ya alhamdulillah meskipun saya ditunjuk juga jadi direktur utama itu kan sebenarnya persiapannya cukup lama juga. Artinya kan saya nggak tiba-tiba. Tidak gitu ujuk-ujuk ya. jadi dirut. Tidak tapi ujuk-ujuk gitu ya. Fase dan proses ya Mas ya, dari bawah ya. Sebenarnya pas mau ditunjuk jadi direktur utama tuh fase udah nggak ngelihat ada enaknya sebenarnya. Ngelihatnya kita udah tahu itu nanti suatu saat dikasih pekerjaan terberat karena ya sudah ngerti bahwa itu bukan pekerjaan yang hanya enak-enak aja gitu. Jadi saya pikir memang momennya ketika di posisi ini harus segera berani melakukan hal-hal yang waktu dari saya lebih muda lagi dari sekarang. Suka berpikir kenapa sih nggak berani bikin ini, kenapa sih nggak berani bikin itu. Ya sekarang jangan cuma ngomong doang, ya saatnya untuk melakukan keberanian itu gitu. Ya Mas, kabarnya juga kan kalau kita baca di beberapa media dan diskusi dengan para analis gitu ya, di bisnis perkapalan itu sedang kekurangan kontainer secara global. Mungkin akibat pandemi ya Mas. Ini apakah ini temporer? Apakah ini cukup untuk jangka waktu panjang? Dan kira-kira bagaimana sih Mas gambarannya itu supply dari kontainer di Indonesia itu ke depan 5-10 tahun lagi akan seperti apa sih? Sebenarnya ini bukan masalah. Kayak kalau aslinya itu bukan masalah karena supply kontainer itu sebenarnya menyesuaikan pasar tadi. Jadi sebenarnya kenapa bisa terjadi kelangkaan karena ekspor impor itu volumenya drop, menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu pergerakan kontainer ini kan alat yang harus selalu bergerak. Ada keluar, ada masuk, ada ekspor, ada impor. Nah kalau impornya turun maka jumlahnya pun akan menurun. Dan ketika market demand-nya menurun, supply kita otomatis oleh pelayaran diturunin. Kalau enggak kita memindahkan kotak kosong itu kan rugi, Pak. Jadi sebenarnya ini adalah hal normal, bukan masalah. Jadi sekarang orang komplain ketika ini adalah indikasi yang baik bahwa perekonomiannya sudah mulai pulih. Sudah mulai ada kebutuhan ekspor yang meningkat sehingga minta kontainer kok susah. Nah ini adalah pertanda yang baik. Berarti ada pertumbuhan ekspor gitu. Permintaannya meningkat. Pertanda kesembuhan. Nah ini pertanda kesembuhan bahwa dan otomatis dengan ada tanda kesembuhan, dengan adanya demand ini, maka supply akan kembali. Pasti supply akan kembali. Jadi tidak ada masalah mengenai jumlah kontainer di mana-mana gitu. Secure the future. Start invest. It's time.